Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dialah Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Amin Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu,
kami sembah namamu, kami sembah namamu Tuhan, kami sembah namamu, kami tinggikan namamu Yesus. Kau yang layak disembah, layak dipuji namamu. Haleluya. Kami rindukan hadiratmu, kami rindukan jamahanmu Tuhan. Kami sembah kau Tuhan, kami muliakan namamu dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang layak disembah, hanya kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih buat hadiratmu pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar merenungkan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, saya percaya kalau hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Dan mari kita bersama-sama sebelum melakukan segala sesuatu, aktivitas kita akan melandaskan segala pekerjaan kita dengan firman Tuhan, agar di dalam semua kegiatan kita ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa hidup ini adalah merupakan sebuah rangkaian perjalanan di dalam hidup ini yang harus kita jalani dan bukan untuk disesali. Sekali lagi bahwa hidup ini merupakan rangkaian sebuah perjalanan yang harus kita jalani bukan untuk disesali. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan hidup kita ini harus ditata sehingga kita bisa lebih menikmati yang namanya berkat Tuhan. Karena hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, hal yang lebih mulia, hal yang lebih berharga. Terlebih kita sebagai umat tebusan Tuhan, umat yang sudah dimerdekakan Tuhan, kita harus hidup bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati segala pengalaman kehidupan kita bersama Tuhan. Sehingga seperti apa yang sudah diberikan oleh gereja bahwa bulan ini adalah
memiliki tema extraordinary favor. Sehingga itu akan kita alami di dalam kehidupan kita, bagaimana favor itu ada di dalam hidup kita. Dan mari kita akan bersama-sama bagaimana kita merasakan bahwa hidup kita ini punya yang namanya kasih yang diberikan Tuhan. Kita harus mengenal bagaimana kebesaran kasih Tuhan itu, sehingga kita tidak hanya mengerti atau memahami, tetapi boleh untuk mengalami di dalam kehidupan kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18 dan 19. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan bagian yang penting bagi kita kalau kita baca secara menyeluruh di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Di sana ada judul perikop itu adalah doa Paulus, di mana doa Paulus ini disampaikan kepada jemaat Efesus. Paulus meminta agar jemaat Efesus ini memahami dan mengenal yang namanya kebesaran kasih Kristus. Maka kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18, kita ini membaca bahwa di situ ada kata lebar, panjang, tinggi, dalam. Ini dipakai oleh Paulus untuk dikaitkan bagaimana kita mengerti, mengenal yang namanya kebesaran kasih Kristus. Dan kata panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu, kalau dikaitkan dengan sebuah pelajaran ketika kita masih bersekolah, itu adalah merupakan salah satu rumus di dalam matematika, di mana ada lebar, panjang, tinggi, atau dalam. Itu merupakan rumus sebuah volume yang terkait dengan isi, di mana kasih Kristus ini, Paulus ingin menegaskan bahwa kasih Kristus ini memiliki sebuah volume atau isi yang tak terhingga. Oleh karena itu digambarkan di situ menggunakan kata-kata lebar, panjang, tinggi, atau dalam. Kemudian di dalam kalimat sebelumnya di situ ada kata betapa. Betapa ini menunjukkan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak ada batasnya, sehingga kita mengerti bahwa kasih Tuhan itu adalah digambarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Begitu besarnya ukuran kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan jemaat di Efesus. Dan kemudian Paulus juga menggunakan kalimat supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Maka sesungguhnya doa Paulus ini juga diberikan tidak hanya kepada jemaat yang ada di Efesus, tetapi juga ditunjukkan kepada kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini bukan hanya kita dikehendaki dapat memahami dan mengenal kebesaran kasih Kristus itu saja, tetapi bagaimana kita bisa dipenuhi, bahkan diisi sampai penuh di dalam kepenuhan kasih Allah. Artinya kehadiran Allah demikian
memenuhi hidup kita, sehingga di dalam hati kita, di dalam batin kita, kita dapat mencerminkan sebuah karakter, yaitu karakter Kristus. Karena kita sudah mengalami yang namanya kasih itu diberikan. Dan di dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini menggambarkan bagaimana kasih Kristus yang besar kepada umatnya itu adalah harus kita mengerti, kita pahami. Tetapi tidak hanya sekedar kita mengerti dan pahami saja. Lebih dari itu harus kita alami. Nah, inilah yang terkait dengan tema yang kita pakai di gereja saat ini. Bagaimana kita mengalami extraordinary favor itu ada di dalam hidup kita. Kebesaran kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Oleh karena itu kita tidak bisa memahami, tidak dapat memahami. Tetapi kita adalah orang-orang percaya milik kepunyaan Kristus. Yang dalam hal ini kita ini sudah diteguhkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita bisa memahami betapa besar kasih itu di dalam hidup kita. Betapa besar kasih itu di dalam kehidupan kita yang kita alami. Maka kita harus memiliki yang namanya rasa untuk bersyukur. Bagaimana hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kita bisa mengalami kasih itu kalau kita merasakan sendiri. Artinya melalui Roh Kudus kita dituntun, dimengertikan, mengalami secara pribadi kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Mari kita mencoba bagaimana kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sejak kita membuka mata bangun pagi, kalau kita mau jujur, mau kita hitung kasih Tuhan yang sudah kita alami berapa banyak. Nah, hal itu sering kita tidak sadari bahwa itu merupakan hal yang biasa, yang rutin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kembali untuk meneguhkan iman kita, hati kita, bahwa Tuhan punya otoritas di dalam kehidupan kita. Dan melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk mengalami yang namanya favor itu. Di dalam Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Dengan demikian, dengan oleh Roh Kudus kita ini dapat berakar dan berdasar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dan kepada sesama kita. Sehingga oleh karena iman kita kepada Kristus, maka kita ini akan berdasar di dalam kasih. Dengan demikian kita ini dimampukan untuk memahami di dalam pikiran, di dalam hidup kita bahwa kasih Kristus itu ada. Mari minta yang namanya Roh Kudus. Kemudian dari pengalaman itu kita sampaikan sebagai alat sebuah kesaksian kepada orang lain. Sehingga kasih yang sudah kita terima itu tidak hanya berhenti menjadi berkat bagi kita secara pribadi, tetapi kita menyalurkan berkat itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga akan mengalami extraordinary favor sama yang kita terima di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-10, Raja Daud memberikan sebuah kesaksian. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan,
dikelilinginya dengan kasih setia. Ini merupakan kesaksian dari Raja Daud, di mana orang percaya kepada Tuhan itu selalu dikelilingi kasih setia. Dan kasih setia itu akan kita alami pula kalau kita mengundang yang namanya Roh Kudus. Sehingga kita tidak hanya mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita, tapi kita lebih dari itu, kita mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan jangan berhenti hanya mengalami, tetapi kita kembali, kita sampaikan kepada orang lain sebagai saksi-saksi Kristus, supaya orang lain pun juga mengalami kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup berdasarkan kasih Tuhan yang sudah kita terima, sehingga setiap hari kita ini mengalami extraordinary favor di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.